ini adalah hari grandparents. Kalau saya boleh tanya kepada para grandparents yang tadi berdiri, apakah saudara bahagia menjadi kakek nenek? Saya tanya, siapa yang merasa bahagia menjadi kakek dan nenek? Ya, puji Tuhan ya. Dan menyambut hari ini, seluruh bangsa di Amerika merayakan, saudara. Menurut Sakaria, saudara, dalam Alkitab Sakaria pasal 8 ayat 3 sampai dengan 5, tanda kalau umat Allah itu diberkati, kalau Yerusalem diberkati oleh Tuhan, tandanya apa? Sakaria berkata, tandanya akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena sangat lanjut usianya. Ya, lihat ya, itu tanda berkat dan rahmat Tuhan. Jadi lanjut usia atau menjadi kakek dan nenek merupakan pertanda adanya kesejahteraan yang datang dari Tuhan. Kalau rumah tangga punya kakek dan nenek, tanda juga bahwa Tuhan memberi kesejahteraan. Kalau suatu kota penuh dengan kakek dan nenek, itu juga tanda Tuhan memberkati. Kalau negeri juga dipenuhi dengan kakek dan nenek, itu tandanya kesejahteraan yang ada di dalam negeri itu. Dapat berusia lanjut dan menjadi kakek dan nenek, saudara, adalah anugerah yang istimewa. Istimewa, tetapi juga langka. Artinya tidak semua orang akan dapat nantinya dirayakan di grandparents. Saya juga tanya, apakah saya bisa ya nanti sampai ke grandparents? Hanya dalam jangka 2 bulan saya mendengar 3 teman saya sebaya di SMA meninggal dunia. Anaknya juga baru ada yang high school ya. Dan saya bertanya, mereka tidak memiliki kesempatan dirayakan di grandparents. Jadi grandparents itu langka. Mereka yang merayakan, yang dirayakan di Children's Day, yang dirayakan di Mother's Day, dirayakan di Father's Day, belum tentu nantinya akan bisa dirayakan di Grand. Hanya kalau usia kita ini panjang, saudara, kita diberi anugerah untuk menjadi grandparent. Manusia tertua di Amerika Serikat ini berapa umurnya? Ada tahu siapa? Ternyata wanita ya. Dan 3 berturut-turut ranking 1, 2, 3 wanita semua. Dan saya selalu bilang sama istri saya, kalau diberi umur panjang, saya pasti keep lebih dahulu ya. Karena semua kita lihat bahwa wanita begitu. 3 ranking di atas wanita semua ya. Nah, wanita tertua di Amerika ada di Arkansas, Gertrude Weaver ya, dan dinyatakan sebagai tertua di Amerika 4 Juli 2015 yang lalu, merayakan ulang tahunnya 117. Tapi dia bukan yang paling tua di dunia ya, dia nomor 2 di dunia. Nomor 1 ada di Jepang, saudara ya. Itu orang yang tertua ada di Jepang, Misao Okawa. Hanya selisih 1 tahun saja, 118 sekarang ini. Dan kau tahu ketika ditanya apa rahasianya sehingga Gertrude ini umurnya panjang ya, saya dapat lihat di YouTube juga pada waktu diwawancarai, dan dia menunjukkan 3 hal ya, 3 hal sehingga umurnya itu panjang. Yang pertama katanya adalah, saya ini beriman kepada Tuhan dalam semua perkara, suka dan duka, saya ini beriman dan menghadapinya dengan Tuhan. Satu ya, itu yang membuat dia damai dan sejahtera. Yang kedua, dia selalu bekerja keras dalam semua tahapan umur dalam kehidupannya, tidak mau berhenti bekerja. Yang ketiga, dia katakan, saya selalu mencintai dan mengasihi sesama saya. Semua kemarahan, benci, omel, keluh kesah selalu saya buang. Saya selalu ganti dengan mencintai dan mengasihi daripada menyimpan marah dan benci dalam hidup. Ya, itu 3 rahasianya saudara ya, dalam kehidupannya. Kita sedang mau belajar darinya. Tapi yang mau saya katakan itu berarti saudara, 7,3 miliar penduduk dunia yang bisa yang mencapai 118 hanya ada 1. Itu berarti orang ini 7,8 miliar banding 1 ya. Kalau mencapai 117 hanya ada 2, itu berarti 7,3 miliar banding 2. Dan yang ranking 3 ada juga di Amerika, umurnya 116.
saudara ya. Jadi hanya selisih 1 tahun, satu tahun. Itu juga hanya banding 7,3 miliar. Itu berarti juga yang menjadi grandparents itu juga tidak banyak kan ya. Kalau dilihat dari usia, itu berarti langka dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini dirayakan di grandparents. Sadari ini adalah perayaan langka. Tidak semua orang bisa menikmatinya untuk dapat menjadi grandparents di dalam kehidupan ini. Sebab itu firman Tuhan berkata, biarlah kakek dan nenekmu bersuka cita. Ini katamu menjadi sangat penting. Bukan dikatakan biarlah kakek dan nenek bersuka cita, artinya bersuka cita dari dirinya. Mu itu berarti sesuatu yang dikatakan kepada anak-anak dan cucu-cucu, kakek dan nenekmu. Siapa itu berarti? Berarti anak-anak dan cucu-cucu. Itu perintah Tuhan kepada semua anak dan cucu-cucu untuk membuat kakek dan nenek bersuka cita, dan itu perintah Tuhan ya. Kalau Tuhan memberi kesejahteraan dan ada banyak kakek dan nenek, keluarga kita juga punya kakek dan nenek, gereja kita juga punya kakek dan nenek, kota kita punya kakek, itu tandanya bahwa panggilan buat kita anak-anak dan cucu-cucu untuk membuat mereka bersuka cita ya. Bersuka cita, beria-rialah yang lanjut usia untuk menyaksikan dan melihat cucu-cucunya mengasihi mereka ya. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya mudah tidak untuk membuat orang yang sudah lanjut usia untuk bersuka cita dan beria-ria? Mudah tidak? Ternyata sukar kalau kita mau jujur kan. Lebih banyak kalau saya datang bertanya, kapan Pak saya dipanggil pulang? Kita diajak untuk rekreasi, nanti jadi beban buat orang lain Pak, gak usah. Merasa dirinya tidak berguna, saya capek, letih, lesu, berbeban berat dalam hidup ini. Tidak mudah saudara, tidak semudah kalau Father's Day sudah ajak Pak, ayo pi ke restoran gitu. Langsung bisa ya, kakek dan nenek ya. Nanti gimana, saya kerepotin ya, untuk naik mobil saja susah. Jadi membuat kakek dan nenek bersuka cita tidak semudah yang lain dalam hidup. Kita adakan rekreasi, excursion, kita ajak kakek nenek bisa ikut, mari bersuka cita. Toh tidak semua bisa. Nanti kerepotin Pak, nanti saya capek, nanti dan seterusnya ya. Tidak mudah mengajak mereka bersuka cita. Padahal saudara, menjadi kakek dan nenek itu menurut saya itu sangat kaya raya. Kekayaannya ada di kepalanya yang pertama. Selalu ada perak berkilo-kilo. Ya, coba lihat Pak Indra ya. Berkilo-kilo itu adalah mahkota. Selalu ada perak dalam hidupnya ya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, rambut putih adalah mahkota yang indah, perak. Bukan hanya ada perak, di mulutnya juga ada emasnya. Bukan karena takut kalau keras-keras gosok gigi ya pada rontok sehingga pada kuning ya, tetapi nenek saya itu tukang gigi dulu di Kota Pati. Saya kecil selalu lihat yang antri itu orang-orang tua untuk dipasangi gigi palsu dari Kuningan gitu ya. Jadi tiba saatnya rontok diganti dengan Kuningan. Saya punya teman sepelayanan dulu di gereja saya melayani, usianya 75 tapi tidak pernah kalah dengan yang muda ya, dalam pelayanan sebagai majelis. Saya lihat giginya juga masih utuh putih begitu, rambutnya juga selalu hitam ya, giat, tidak kalah dari yang ya, mungkin seperti Pak Indra tadi ya. Satu kali kami berdua menghadiri conference gitu Pak, karena saya jadi moderator dari konven itu, saya sampai melebihi tengah malam baru masuk ke kamar ya, dan saya dengar dia sudah mendengkur ya, dan saya pelan-pelan masuk, jangan sampai mengganggu. Begitu saya mau masuk ke kamar mandi untuk gosok gigi, lampu saya hidupkan, saya terkejut ternyata di dalam gelas ada gigi merimis. Ya, gigi merimis ya, ternyata gigi yang saya kagumi itu palsu ya. Dan rambutnya juga dismir sehingga dia tak mau perak emas ya, mengkilap ya. Dan yang mengejutkan saya juga pada waktu dan saya drive dari Bandungan menuju ke Kudus, sampai di Semarang dia bilang, balik Pak, balik. Kenapa gitu? Gigi saya ketinggalan. Ya. Ada perak, ada emas, bukan hanya perak dan emas saudara, ada juga batu akik. Nah,
Orang Indonesia itu demam batu akik, kalau perlu bukan hanya 4. Bukan hanya jarinya ada 4 jari akik, tetapi ginjalnya juga ada batu akiknya. Nah, makin tua ginjal saudara akan ada batu akiknya. Ada kristalnya juga di kandung kemihnya, sehingga punya kencing batu. Ada gula di darah dan di air seninya, sehingga kencingnya juga sangat manis. Ada minyak di darahnya, kalau kebanyakan sampai menggumpal, dan ada banyak orang yang lanjut usia stroke oleh karena kebanyakan minyak. Ada kapur di tulangnya sehingga selalu mengalami pengapuran. Ada pasir juga di empedunya. Bukan hanya emas, perak, batu akik, apalagi kristal, minyak, tetapi juga banyak gas di perutnya. Sehingga satu kali selalu gitu ya. Bahkan jantungnya saja bukan hanya jari, jantungnya juga pakai cincin. Berapa banyak yang bisa jantungnya pakai cincin, di ring, kalau perlu di bypass. Dan meskipun kaya macam-macam material tadi ya, dari sampai emas, cincin, tetapi orang yang lanjut usia itu umumnya tidak sombong. Sombong tidak? Lihat aja cara jalannya gimana. Ada orang jalannya bongkok-bongkok gitu ya. Duduk juga bongkok-bongkok. Dan ternyata kaya material seperti itu tidak menyenangkan. Saya mengajak saudara, tidak mudah mengajak grandparents. Saat ini saudara mengajak anak-anak cepat sekali, mudah-mudahan ya, saudara ajak sukacita, Father's Day. Tapi hari ini untuk mengajak Father's Day bersukacita perlu ekstra kerja keras kita. Tapi itu perintah Tuhan, itu perintah Tuhan kepada kita ya, untuk membuat para grandparents itu beria-ria. Bukan hanya kita tahu persoalan daripada para lansia itu masalah fisik, kita tidak usah saya ulang, 8B kan ya. Kalau makin lanjut usia kita akan lihat para grandparents itu akan kita beri label 8B ya. Budek apalagi ya, itu ada banyak ya. Tetapi yang mau saya katakan dalam hidup kita ini bukan hanya 8B fisik, tapi 8B itu membawa dampak dalam jiwa mereka. Perubahan dari dulu kuat dan gagah, fisiknya harus merosot. Itu bukan persoalan fisik saja, tapi yang berat baginya adalah psikologi fisiknya. Itu sebabnya saya baru membaca hasil daripada diskusi yang dilakukan oleh psikolog Haruka Tamlika mengenai kualitas hidup lansia. Kualitas hidup lansia di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Dia katakan masalah kejiwaan para lanjut usia itu serius, membutuhkan pertolongan dan bantuan dari anak-anak dan cucu-cucu. Serius. Saya tidak punya waktu dia mendaftar. Persoalan kejiwaan ini bisa menjadi sakit jiwa ya. Sakit jiwa kategorinya macam-macam ya. Dan hampir semua nenek dan kakek itu sakit jiwa katanya gitu. Cuma kadar kualitasnya beda-beda. Sayangnya hanya 10% saja yang memperoleh bantuan. 90% mereka yang tertekan jiwanya itu menganggap hal sudah biasa ya, jadi orang tua memang harus demikian, dan cenderung diam dengan persoalan kejiwaannya. Mereka malas mengutarakan masalahnya, sehingga kadang-kadang tidak sadar buat anak-anak dan cucu bahwa kakek dan nenek yang ada dalam hidup mereka itu sedang depresi, sedang tertekan, jiwanya itu membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Apalagi kalau sesepuh kita itu sudah ditinggal pasangannya, satu, makin serius. Kalau masih ada minat dengan pasangannya masih mending gitu. Tapi kalau sudah ditinggal mati pasangannya, itu jauh lebih serius persoalannya. Kemudian juga diingatkan, apalagi juga kalau dia sedang dilanda sakit, komplikasi sakit dalam hidupnya itu, menjadi makin parah dalam kehidupannya itu.
Sehingga dia menuturkan berapa banyak lansia yang datang kepada dia. Ada yang minta disuntik mati, ada yang minta tangkapan. Waspada katanya kepada setiap anak dan cucu. Kalau orang tua kita itu sudah memiliki rasa sedih, tapi sedihnya itu bukan 1 jam, tetapi berlarut-larut sampai besok juga masih sedih, lebih sensitif perasaannya, cepat tersinggung, cepat nangis, kemudian juga bersikap pesimis dalam hidup ini, tidak lagi punya semangat dalam hidup, nafsu makannya juga mulai berubah, lalu gampang lelah, gampang marah, sedikit marah dalam hidup ini, lalu punya pikiran mau mati saja, mau bunuh diri. Nah, itu tanda kejiwaan ini membutuhkan pertolongan dan bantuan. Saudara dokter spesialis yang juga menjadi panelis kedua, yaitu Paula Rizka, mengatakan ya, kepada audiens pada waktu itu bahwa para manula itu membutuhkan bukan hanya bantuan seperti yang dikatakan oleh psikolog tadi, tetapi yang kedua adalah interaksi yang terus menerus dengan orang lain. Maka sering untuk diajak bepergian dan banyak interaksi, itulah yang akan menurunkan depresi dan mengurangi pikun dan sebagainya. Tapi sekali lagi, itulah susahnya kita hadir grandparent, kita mengajak para grandparent kalau sudah sangat lanjut juga tidak mudah untuk mereka mau kita ajak bepergian. Susah juga ya berarti kita sebetulnya juga ingin semua grandparents ikut excursion kita. Saya bilang semua yang muda siap ya. Kan kita semua yang mau turun pelan-pelan kita gendong semua kan ya, bukan kita gendong, kita papas semua bukan, barangnya juga kita semua yang angkat itu kan ya. Kita semua mau supaya mereka berinteraksi, karena interaksi itu adalah anugerah Tuhan untuk membuat para grandparents dapat beria-ria dalam kehidupan ini. Saudara, ketika anak masih kecil, mari kita lihat orang tua merawat, menghidupi, melatih anak-anak itu. Buat kita sepertinya wajar, kan? Keharusan kalau ada orang tua melantarkan anak-anaknya, bahkan tersangkut masalah hak asasi manusia. Menggendong anak juga itu biasa buat kita. Tetapi ironisnya, saudara, ketika kekuatan orang tua itu pasti kalau dia diberi anugerah Tuhan, lanjut usia pasti kita pun nanti akan lemah, saudara. Terus makin merosot fisik kita, itu dikatakan dalam firman Tuhan. Seperti Yakub dan pembacaan kita. Bahkan dia untuk melihat ini Esau atau Yakub saja tidak bisa bedakan. Sehingga dia ditipu anaknya, bukan ya, matanya blabur karena usianya yang makin tua. Dan kemerosotan ini membutuhkan pertolongan. Sama dia kembali seperti anak-anak. Dia butuh digendong, dia butuh dipapa, dia butuh dan pada waktunya. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sehingga dikatakan sampai masa tuamu aku, itu Tuhan akan menanggung kamu terus sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Itu kan kalau anak-anak digendong. Tapi hari ini saya baca firman Tuhan kata orang tua pun digendong. Itu seperti anak-anak, saudara. Dan kita diingatkan kembali ya. Dan saya antar anak saya beberapa waktu yang lalu, giginya mulai, yang kecil mulai copot kan ya, lalu saya bawa ke dokter. Dan saya juga ingat, nanti kalau saya tua, gigi saya juga copot satu per satu. Kalau dia tumbuh lagi, kalau saya nggak akan tumbuh lagi. Saya hanya saya bawa dia ke dokter, saya perhatikan semua giginya. Apa nanti kalau gigi saya copot, dia juga, kalau sudah tua nanti saya itu apa gigi saya kalau copot juga saya seperti saya memperlakukan anak saya ini. Memang Tuhan mengingatkan, aku akan menggendong kamu. Itu berarti sama seperti anak-anak membutuhkan digendong, dipelihara, diperhatikan, dirawat. Begitu pula orang yang sudah lanjut usia, sama seperti anak-anak ini juga. Anak-anak yang sudah dewasa itu membutuhkan serius memperhatikan orang tua mereka itu. Tuhan memanggil kita untuk menolong dan merawat
mereka yang lemah, semua orang lemah. Lebih-lebih, tidak mungkin saudara akan menolong orang lemah di luar kalau orang lemah yang di dalam rumah sendiri tidak saudara tolong. Omong kosong, aku mau diakoni menolong orang di sana dan sini. Padahal di dalam rumah kita ini sendiri ada orang yang lemah yang membutuhkan berat, seperti anak-anak kecil dan para lansia di gereja. Pak, saya mau ikut program diakoni. Tetapi anak-anak sendiri ditelantarkan. Saya rasa ini suatu action yang hanya di luar, yang dekat di mata saja tidak terperhatikan. Apalagi orang lemah yang ada di luar, orang yang melarat, orang yang timpang di luar akan kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Di dalam hati setiap orang tua, saudara yang lanjut usia, tersimpan satu pernyataan dan harapan untuk dapat dipahami oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka. Ketika aku ini sudah tua, bukan lagi aku yang dahulu semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku ini, karena aku tidak seperti dulu lagi. Ketika pakaianku ini terciprat sut karena aku ini makan dan tanganku ini gemetar, aku lupa juga bagaimana mengikat tali sepatu saya ini. Ingat bagaimana aku juga dulu yang mengajar kamu makan, dan makanmu juga kesana kemari, dan aku yang membersihkannya. Ketika aku ini berulang-ulang berkata-kata tentang sesuatu, mungkin kamu bosan kok diulang-ulang terus. Bersabarlah, karena aku juga dulu, kau juga melakukan, kau juga mengatakan kata-kata yang diulang-ulang, dan aku mendengar dengan sukacita. Ketika kamu itu kecil, kamu juga selalu terus-menerus mau mendengar cerita yang telah beribu-ribu aku ini sampaikan sampai kamu itu tidur. Kalau sampai saatnya aku ini memerlukan bantuan untuk dimandikan, kalau bisa saya tidak akan minta tolong, saya mandi sendiri sedapat mungkin. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi, jangan marah kepadaku. Ingat waktu kamu kecil, aku juga yang mandikan kamu. Bahkan kamu lari ke sana semari, aku membujukmu, terus membujuk untuk mandi supaya tubuhmu bersih dan indah. Ketika aku ini tidak paham sedikit pun tentang teknologi, karena aku ini sudah lanjut usia gapten, jangan mengejekku. Sebab dahulu kamu juga bodoh. Akulah yang mengajar kamu bicara, akulah yang mengajar kamu berjalan. Ketika aku tidak dapat berjalan lagi, ulurkan tanganmu, karena dulu juga aku yang mengajar dan menuntun dan memapa dan menggendong kamu. Nah, saudara, tidak ada waktu untuk saya teruskan. Saya rasa itulah yang mau dikatakan orang tua dalam rangka kita merayakan grandparents. Mereka tidak anak-anak, mereka kekuatannya akan terus habis, tetapi cinta kasihnya kepada anak-anak dan cucu-cucunya tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti dalam kehidupan ini. Mari kita berikan cinta kita sebagaimana orang tua kita mencintai kita. Mari kita berikan kesabaran kita dengan mengingat. Saya tanya anak saya yang kecil itu pada waktu dia umur 2, umur 3, gak ada yang ingat. Saya ajak balik umur 2, saya gendong sendiri, gak ada yang ingat satu pun, saudara, ya. Tapi kalau saudara ingat, itu jerih payah orang tua kita. Bagaimana saudara ngompol di tempat tidur, bagaimana saya bangun jam 1 pagi, jam 2 pagi membersihkan kotorannya. Dia gak ingat, saudara gak tahu itu, ya, bahwa semua kita lakukan. Tetapi ingat nanti pada waktunya, semua kita kalau diberi berkat Tuhan sampai lanjut usia, kita akan menjadi seperti anak-anak, bahkan seperti bayi. Bicara pun juga akan tidak dapat kalau Tuhan sampai kasih umur begitu panjangnya dalam kehidupan kita ini. Beri aku ini cintamu selalu, kesabaranmu. Berikan aku senyummu dalam hidup ini, pada waktu aku ini menjengkelkan dalam hidup ini.
Saudara, mari kita rayakan grandparents dengan kita mengingat tidak semudah kita merayakan Children's Day, tidak semudah kita merayakan Father's Day, tidak semudah kita merayakan Mother's Day. Grandparents Day membutuhkan ekstra keras buat kita untuk membuat mereka beria-ria dan bersuka cita dalam kehidupan ini. Bagaimana saudara? Ayat yang kita baca sangat indah. Yakub, kadang-kadang kalau kita mau jujur, orang kalau sudah sampai 50 tahun ke atas, saya sudah 50 tahun ke atas juga, pertanyaan yang paling banyak muncul, saya tidak tahu kalau saya, apa arti hidup saya ini, apa arti yang saya miliki, kan gitu ya, itu yang saya mulai tanya. Saya punya ini, saya punya istri, dan apa artinya semua yang saya miliki ini, apa arti daripada hidup ini. Saudara, itulah pertanyaan kalau kita mau merayakan Grandparents Day, itu yang terpenting untuk kita dapat mengisi dari kehidupan Yakub. 22 tahun tidak bertemu dengan anaknya Yusuf, dan pada waktu dia bertemu, dia seperti memperoleh gizi dan nutrisi baru, dan dia berkata, sekarang aku sudah lega, mati pun aku ini. Ya, saya baca juga tadi dari pembacaan kita dari Lukas juga yang dikatakan oleh Simeon, sekarang Tuhan katakan, biarlah hambamu ini pergi dengan damai dan sejahtera. Apa sih? Dipeluk oleh Yusuf saja, dipeluk anaknya Yusuf membuat Yakub berkata, mati pun saya sudah lega. Mudah nggak peluk itu? Kita semua bisa ya, tetapi itu nutrisi yang luar biasa buat orang mati. Dipeluk saja itu, Yakub berkata, sekarang aku ini sudah lega. Ya. Kalau Tuhan panggil aku, semuanya sudah seperti yang hidup saya sudah puas begitu. Hanya karena dipeluk oleh anaknya. Saudara, orang tua tidak butuh banyak, saudara, tidak butuh banyak. Yakin, dipeluk saja itu sudah luar biasa dalam kehidupan ini. Maka mari kita rayakan Grandparents. Firman Tuhan hari ini mengundang kita teristimewa, anak-anak dan cucu-cucunya, untuk merelakan dirinya dipakai oleh Tuhan, mewujudkan janji Tuhan. Aku ini Tuhan, sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong. Ya, dan mari kita rayakan Grandparents. Amin.